Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raidun Fitri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Tigaskes. Di sini saya membuat video mengenai mata kuliah strategi dan model pembelajaran. Baiklah, materi-materinya adalah hakikat pembelajaran, prinsip-prinsip pembelajaran, fungsi strategi pembelajaran, peran strategi pembelajaran, dan implementasi penggunaan strategi pembelajaran pada anak SD, SMP, dan SMA. Hakikat pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan berbagai sumber belajar yang ada di lingkungan belajar tersebut. Menurut aliran behavioristik Ramli Hamdani mengatakan bahwa pelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. Selanjutnya, menurut Gardner dalam Warsita mengatakan bahwa pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengambil proses belajar peserta didik yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk memengaruhi dan mendukung terjadinya proses pembelajaran peserta didik yang bersifat internal. Menurut Dimyati dan Mujeni dalam buku karya Sabala, bahwasanya pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Prinsip-prinsip pembelajaran. 1. Perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian, tidak mungkin terjadi belajar. Mengapa demikian? Karena perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Kalau peserta didik mempunyai perhatian yang besar mengenai apa yang dipelajari, maka peserta didik dapat mengarahkan diri pada tugas yang akan diberikan, melihat masalah yang akan diberikan, memilih dan memberikan fokus pada masalah yang harus diselesaikan. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. 2. Keaktifan. Menurut pandangan psikologi, anak adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemampuan dan aspirasinya sendiri. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain, dan juga tidak bisa ditimpakan pada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak mengalami sendiri. 3. Keterlibatan langsung atau pengalaman. Belajar harus dilakukan oleh peserta didik itu sendiri dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Oleh sebab itu, pembelajaran harus diciptakan secara unik dan menarik, sehingga peserta didik dapat mengikuti proses belajarnya dan dapat melihat serta mencobanya langsung, bukan hanya sekedar mendengarkan, sehingga menjadikannya sebagai pengalaman yang tidak bisa dilupakan dan akan menjadi suatu ilmu dalam jangka waktu yang panjang. Pengulangan. Mengulang besar pengaruhnya dalam belajar karena dengan adanya pengulangan, yang belum begitu dikuasai serta mudah terlupakan akan tetap tertanam dalam otak seseorang. Mengulang dapat secara langsung sesudah membaca, tetapi juga bahkan lebih penting adalah mempelajari kembali bahan pelajaran yang sudah dipelajari, misalnya dengan membuat ringkasan. 5. Tantangan. Dengan belajar yang baik, inovatif, kreatif, dan menantang akan membuat peserta didik tertantang dan dengan sendirinya mereka akan lebih giat dan sungguh-sungguh dalam belajar. 6. Balikan dan penguatan. Balikan dan penguatan penting dijelaskan kepada peserta didik, karena ketika mereka melakukan suatu perbuatan yang lebih baik, maka mereka akan dengan sendirinya mengulangi lagi. Dan apabila mereka melakukan perbuatan yang berat, mereka akan dengan sendirinya mengulangi lagi. 7. Perbedaan individual. Peserta didik dimana individu yang unik mempunyai ciri khas masing-masing, seperti berbeda bakat, hobi, tingkah laku, maupun aktivitas. Mereka berbeda pula dengan latar belakang, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan karakter. Fungsi strategi pembelajaran. Memberikan isi pembelajaran pada peserta didik, menjadikan suatu bahan yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Ini jenis strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran harus menjadi tujuan. Ini strategi pembelajaran yang mempunyai guru sebagai pusat inti. Contohnya adalah keterangan pengajaran Inggris, komunikasi. Strategi pembelajaran tidak
harus mengawasi apakah aktivitasnya menimbulkan efek yang diinginkan. Ini dapat disebut monitoring. Jika perlu, strategi dapat diganti oleh strategi yang digunakan harus dirubah pada saat proses belajar terjadi. 4. Penerapan tentang kenapa pembelajar harus meninjau dan mengevaluasi keseluruhan proses analisis, tugas, rencana, dan pelaksanaan. Secara umum, kita dapat membedakan antara strategi belajar, pembahasan, dan strategi penggunaan. Jika strategi belajar tentang penggunaan masalah belajar, maka yang menjadi pusat pertanyaan strategi penggunaan adalah bagaimana saya memetakan apa yang telah saya pelajari secara baik dan efektif. Implementasi penggunaan strategi pembelajaran pada dunia masa depan. Pembelajaran aktif dilakukan secara rutin sehingga peserta didik akan terbiasa yang terlibat dan penuh penghayatan. 3. Kegiatan-kegiatan kelas yang dapat membantu untuk mengarahkan peserta didik menjadi aktif antara lain adalah pembelajaran aktif untuk memperbaiki perilaku, seni gerak, menggambar orang, dan pembelajaran aktif untuk semua mata pelajaran. Pembelajaran aktif untuk menyesuaikan kebutuhan peserta didik atau alokasi waktu sekitar 15-30 menit. Berilah kesempatan kepada peserta didik untuk bergerak selama beberapa menit setiap hari sehingga peserta didik akan selalu siap untuk belajar. Peserta didik memerlukan waktu untuk belajar menggambar. Selain menggambar, hal-hal yang sederhana misalnya menggambar orang, guru dapat menggunakan teknik yang sama mengajarkan pokok bahasa yang beragam seperti menggambar bagian tubuh serangga, ikan, bunga, planet, negara, bagian benua, dan sebagainya. Implementasi penggunaan strategi pembelajaran pada jenjang SMP. 1. Mengamati. Pada langkah ini, siswa mengamati fenomena dengan indera mendengarkan, melihat, bau, meraba, mengecap, dan mendengar atau membuka alat untuk menemukan masalah atau menulis or skill. Nilai-nilai sikap budi pekerti yang dapat tumbuh melalui kegiatan pada langkah ini adalah antara lain rasa ingin tahu dan 2. Menanya. Dalam langkah ini, siswa merumuskan pertanyaan berangkat dari masalah gap of knowledge and or skill yang diperoleh dari pengamatan. Nilai-nilai sikap budi pekerti yang dapat tumbuh melalui kegiatan pada langkah ini dapat sama dengan pada langkah mengamati, antara lain rasa ingin tahu dan kritis. 3. Mengumpulkan informasi atau mencoba. Dalam langkah ini, siswa mengumpulkan informasi atau data dengan satu atau lebih teknik yang sesuai, misalnya eksperimen, pengamatan, wawancara survei, dan mencabut dokumen-dokumen nilai-nilai sikap atau budi pekerti yang dapat tumbuh melalui kegiatan pada langkah ini, antara lain ketelitian, kejujuran, kesabaran, dan ketangguhan. 4. Menalar dan menegosiasi. Dalam langkah ini, siswa menggunakan informasi atau data yang sudah dikumpulkan dimiliki untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan sebelumnya dan menilai kesimpulan. Nilai-nilai sikap budi pekerti yang dapat tumbuh melalui kegiatan pada langkah ini antara lain saling menghargai, ketelitian, kejujuran, kritis, dan berpikir logis. 5. Mengomunikasikan. Dalam langkah ini, siswa menyampaikan jawaban atas pertanyaan kesimpulan berdasarkan hasil penalaran atau asosiasi informasi, data secara lisan dan atau tertulis. Nilai-nilai sikap budi pekerti yang dapat tumbuh melalui kegiatan pada langkah ini antara lain saling menghargai, rasa percaya diri, kesantunan dalam berkomunikasi, kritis, dan berpikir logis. 6. Dalam langkah ini, siswa mencipta dan atau menginovasi produk, model, gagasan, dan pengetahuan yang telah diperoleh. Nilai-nilai sikap budi pekerti yang dapat tumbuh melalui kegiatan pada langkah ini antara lain saling menghargai, inovatif, dan kreatif. Implementasi penggunaan strategi pembelajaran di jenjang SMA. Memerankan guru sebagai pembentuk karakter dan komunikasi peserta didik yang harus dilatih dalam memilih dan memilah tentang mengembangkan metode dan materi pelajaran. Guru harus profesional dalam membentuk karakter dan kompetensi peserta didik sesuai dengan karakteristik individual masing-masing tetapi menyenangkan di hadapan peserta didik dan kondisi dan suasana bagaimana. Menurut Selama,
Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.